marah-marah, malam ini kita tantang untuk bikin orang ketawa. Sebetulnya itu Pak Ahok akan stand up comedy, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. inilah nasib yang namanya Basuki. Ya. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah tuh saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi. Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh waduk Pluit tuh, karena itu inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi di kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba ini jam 10 nih, sampai jam 10 tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dia pikir, waduh mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Otak saya ini, tadi kadang kita politikus, kita ini kelamaan jadi pengusaha. Kalau dengar wali kota mah, cepet-cepet disambut, takut kita. Ya malam ini saya pakai baju ini terus supaya mengingatkan saya itu saya ini gubernur. Saya takut ini depan Pak JK saya salah kepreset gimana? Gawat kan? Terus kemarin saya tanya di teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, lu ada terapi apa? Kok kayaknya sekarang lebih inget kamu tuh gubernur gitu loh. Aku ketemu, dikirimin orang di BBM, kirimin video pendek, bagaimana meningkatkan daya ingat. Gimana caranya? Coba, waktu kecil kalau nakal diapain? Diginiin dari mak bapak lu kan. Jadi aku diajarin terapi, tiap hari pegang begini, turun naik, supaya ingat, eling. Bahwa lu tuh pejabat, Ahok lu jangan macam-macamnya masih gini, terus naik terus. Nah makanya terapi ini lumayan loh ternyata loh. Saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan gak gampang marah-marah sekarang. Nah, contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, enggak deh Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya nggak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak, jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin massa yang gratisan. Tunggu undangan kampung. Ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak, duduk aja situ. Kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan. Ada yang datang di rel kereta api. Samping rel kereta api, tembok dijebol, dibikin panggung, pesta. Terus saya datang kan. Ya, ini rel kereta api nih, jalan kan. Terus apa saya nyalamin, Ahok, gitu tuh. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga kakak dipanggil gubernur. Ahok datang. Ya udah, begitu masuk. Biasa kan, foto-foto kan. Udah foto-foto pulang. Terus mobil masih jauh nih, saya lagi jalan nih. Waduh, ini kayaknya ada preman-preman juga nih. Banyak pakai tato-tato, tapi ada pengawal nih. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok, enggak. Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak.
Ya ilah, dia aku datang bilang mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak, habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang, ini zaman modern, nggak bisa bohong. Kaca belum tutup, bilang ini. Tenang, tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira suka dukanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok, Pak Ganjar, terima kasih. Masih akan ada surprise. Tadi aku sebut Kang Emil, Bapak Jomblo Nasional. Karena kayaknya wali kota yang paling concern sama nasib para jomblo itu Kang Emil. Sampai bikin taman jomblo loh di Bandung. Gini, Itu efektif nggak taman jomblo? Harus dibuktikan dulu. di Bandung itu penduduknya kan 2,7 juta, 60% di bawah 40 tahun. Dan ini mewakili populasi Indonesia. Nah, secara statistik di bawah 40 tahun itu rata-rata statusnya memang single. Atau jomblo. Tapi jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Jadi beda. Sangat memahami tampaknya. Jadi kalau diejek orang bilangnya saya bukan jomblo, saya single. Nah, Single, gitu. beda ya, opsi. Tapi saya mau tahu dong komunikasi kalau lewat stand up. Stand up comedy ya. Stand up comedy dong. Di situ dong. Berarti nyaingan Pak Ahok ya? 3 menit. Ini ngomong-ngomong saingan emang mau maju pilkada DKI? Semua indah pada waktunya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamil. Saya wali kota dari sebuah negeri yang bahagia. Indeks kebahagiaan kota Bandung itu sekarang 70, Pak. Itu artinya warga Bandung adalah warga yang paling bahagia di Indonesia. Kotanya sangat romantis, tiap gerimis otomatis romantis, mojangnya garilis, sampai ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Terus ada yang nanya, Pak, kalau Tuhannya agak marahan, kalau Tuhan agak marahan menciptakan Jakarta. Maaf Pak Ahok ya. Tapi kalau Tuhannya agak cuek, kalau Tuhan lagi cuek menciptakan Banten dicuekin. Nah, Soekarno itu di Hari Pahlawan Bandung memberikan jamaah jalan kepada pendiri Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno. Soekarno itu saking jatuh cinta dengan Bandung, beliau punya puisi juga. Ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Tapi kalau saya lain, ke Bandunglah aku kembali kepada mantan-mantanku yang sesungguhnya. Nah, di Bandung ini, Pak, tahun ini kami sedang mencoba meraih Piala Kebersihan Adipura yang 18 tahun tidak mampir di kota Bandung. Supaya nyambung dengan masyarakat, saya bikin poster. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Gitu. Nah, hati-hati buat yang adik-adik ya. Ini kan lagi musim reuni, ya, lagi musim reuni. Saya baca-baca di ensiklopedia, arti mantan itu alumni hati. Gitu. Karena alumni hati berbahaya karena suka ngajak reuni, gitu. Nah, ada di Bandung juga kita menggunakan kalimat-kalimat tadi untuk mengajak masyarakat berubah. Ada sebuah puisi di dinding ditulis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Gitu. Battle of Comic kali ini mempertemukan Rindra dan Bengki melawan Jui dan Awe. Selamat malam semuanya. Yang di rumah pemirsa TV itu, TV yang lain pindah ke Metro TV. Karena malam ini kita akan ada di Stand Up Comedy Battle of Comedy. Kenceng banget ya. Antara kompak sama ngambek susah dibedain ini, suaranya kenceng banget. Baik, di malam hari ini seperti biasa di Battle of Comic ada satu bahasan yang akan disampaikan oleh 4 komik ini. Kita lihat dulu apa topik kita malam itu. Ini.
Aku dan Diriku. Iya. Ini harus dikasih nama. Temanya Aku dan Diriku. Biar gampang, saya kasih nama yang sebelah kiri adalah kelompok Aku. Dan di sebelah kiri kelompok gue. Iya. Sebelum dimulai kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang hadir di sini. Ya. Rindra, bagaimana persiapan untuk tampil malam hari ini? Tuh, lihat mukanya tuh. Sebenarnya gue ngeri juga nanyain dia gitu. Gimana persiapannya? Siap. Siap tuh, ya. Bengki, gimana persiapan Rindra? Jui, bagaimana persiapan Jui untuk menghadapi Battle of Comic di Bogor? Yang penting doa restu dari orang-orang di kampung ya. Udah didapatkan? Udah didapatkan? Udah. Alhamdulillah. Lah, Awe, Ge, coba diomongin. Saya bantuin Jui SMS ke kampung dia. Oke lah. Kalau begitu kita akan mulai saja. Siapa yang mau tampil pertama? Dari silakan. Ini diskusi aja. Siapa? Wah, yaudah. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini subhanallah ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, banyak yang pakai kerudung tapi nggak ada yang pakai peci nih. Aduh. Oh, ada tuh di situ di ujung ya, pakai peci tapi motifnya kulit kepala. Peace, Pak. Peace, Pak. Orang tua, sorry. Ini tadi temanya Aku dan Diriku ya. Ya, aku sekarang kan seorang komik ya. Jadi kalau buat komik-komik yang punya muka jelek, biasanya ngelucu itu lebih gampang. Berarti buat gua, ini tantangan berat banget ya. Iya, ini harus gua coba gitu. Iya, setiap orang kan punya kekurangan, punya kelebihan. Lu bisa lihat sendiri, muka ganteng ya kan? Paras, tampan, penampilan menawan. Tapi ini bukan kelebihan ya, ini harapan. Iya, kata orang ini, gue ini orangnya kan Aku dan Diriku ya, katanya jago ngeles. Gue dulu kalau misalnya ketahuan nyontek, ya gue pasti ngeles itu. Asal lu harus tahu mata pelajaran lu apa. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, seperti kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Hey. Ada lagi pelajaran IPS ya. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, IPS itu ilmu sosial. Manusia juga makhluk sosial. Selalu bergantung kepada orang lain, Ibu. Yang terakhir ini ada lagi pelajaran agama nih. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, Islam melarang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain. Gak taunya gurunya malah marah-marah. Keluar kamu, ini mata pelajarannya rohani Kristen. Salah masuk ruangan gua. Aduh. Ya nggak apa-apa ya, di antara sifat-sifat jelek gua, kekurangan gua, katanya sih suara gua lumayan, ya kan. Bagus, katanya bagus. Tahu Peter Pan kan? Peter Pan sekarang karirnya lagi redup nih ya. Nah, waktu manajemen Peter Pan nyamperin gua nih, Mas Jui, untuk sementara waktu bisa menggantikan posisinya Ariel nggak? Wah, apaan sih Mas? Sembarangan. Saya ini komik Mas. Bisa Mas Jui. Jadi gini, Mas Jui menggantikan posisinya Ariel di penjara. Jadi biar Arielnya keluar. Oke, selamat malam sama gue Jui. Iya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat saya. Itu namanya nanggok, yang lucu dia yang ditepuk tanganin gue, ya. Ariel lagi.
Jui emang serem. Tadi lewat di situ gue lihat ada kuntilanak baca ayat kursi. Oke. Jadi kalau di Bogor, setan-setan lagi maghrib, masuk, ada Jui. Dari kelompok gue sudah, sekarang dari kelompok aku, silakan. Bengki. Oke, saya sebenarnya diundang kemari, katanya saya itu komik yang paling jelek. Aku ini termasuk cakep apa jelek ya? Jelek, ya. Terima kasih atas kejujurannya ya. Karena yang bisa berkata jelek hanya sesama jelek ya. Oke. Ya, dulu memang saya tuh orangnya minder ya. Kalau ada orang bilang, kok kamu jelek ya? Dulu minder. Tapi kalau sekarang sih kesel. Kenapa? Sekarang ini masyarakat tuh mendiskriminasi orang jelek. Bener nggak? Dulu, saya dulu waktu masih remaja ya, masih umur 17 itu ada krisis identitas ya. Jadi saya bertanya, diri saya ini cakep apa jelek sih gitu loh. Yang lain udah punya pacar. Saya udah nembak 10 kali, ditolak 11 kali. Ya baru niat udah ditolak gitu. Ini krisis kan? Krisis gimana? Orang tua kan selalu bilang anaknya cakep ya. Cakep anak siapa ganteng. Orang tua berbohong gitu ternyata. Jadi saya survei dong. Ada 10 orang di jalan saya tanya. Mas, coba berkata jujur deh. Saya ini termasuk orang cakep atau jelek? 10 orang saya tanya. 5 orang secara tegas menjawab, Anda jelek. Berarti masih ada 50% kemungkinan saya cakep ya. 3 orang berikutnya saya tanya, saya cakep atau jelek? Dia bilang ragu-ragu. Maksudnya apa mas? Ragu-ragu saya termasuk cakep atau jelek? Oh bukan mas, saya ragu-ragu Anda itu jelek atau jelek sekali. Itu dia. 1 orang saya tanya, diem. Saya tanya 3 kali, diem. Mas kenapa mas? Saya pikir malu-malu ya, atau mungkin dia perlu berpikir lama dulu melihat wajah saya gitu kan. Ternyata dia tuli dan bisu gitu. Jadi saya salah orang. Terakhir saya tanya 1 orang ini, dia jawab, bukan menjawab malah marah-marah. Kenapa mas? Aduh, dia nggak mau jelasin kenapa dia marah-marah. Kayak teman saya suruh, tanyain dong kenapa sih marah-marah. Teman saya bilang, iya dia bilang ngapain sih lu nanya-nanya, udah tahu jelek nanya-nanya melulu itu. Jadi cuma 10% orang yang bilang saya cakep. Gitu. Jadi saya ingin mengadu ya kepada anggota DPR waktu bilang, kan sekarang mau ada RUU kesetaraan gender ya. Saya mau bikin rancangan undang-undang kesetaraan wajah gitu. Karena ada diskriminasi. Tapi anggota DPR-nya bilang gini mas, masalahnya ya, kalau kita tidak bisa langsung sepakat bahwa orang itu cakep, karena itu selera pribadi. Jadi cakep itu relatif. Tapi kalau soal jelek, itu mutlak. Jadi saya mutlak ya. Tapi saya berbahagia ya, sini mayoritas pasti orang jelek ya. Statistik menunjukkan 90% orang. Temenan lah sama saya gitu ya. Jadi jangan putus asa ya, untuk orang-orang jelek sini semua jangan putus asa. Karena ada suatu potensi yang lebih dahsyat dari orang jelek, yaitu dendam. Ya, orang jelek itu pendendam. Dia dendam untuk lebih sukses, tanpa harus mengandalkan wajahnya. Hidup orang jelek! Iya, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk yang jelek. Bengki rasa jelek Beng lo Beng. Iya. Saya kenal Bengki ini emang udah belasan tahun. Dan selalu kalah kalau main jelek-jelekan muka. Belum mulai aja dia udah duluan tuh. Iya. Udah nggak main Beng, udah. Ya. Oke, masih ada 2 komik lagi, masih ada Rindra dan masih ada Awe. Tetap di sini di Stand Up Comedy Battle of Awe nggak ngerti ya Ferrari.